Halo Jen, gimana kabarmu Jen? Balik lagi di video kali ini Jen. Kali ini videonya lebih spesial Jen. Ini tuntutan dari orang-orang atau rekan-rekan trader yang ada di grup Junakar. Mereka maunya Jen bikinin Jeng cara trading code dari nol. Bagi orang-orang pemula supaya bisa. Oke Jen, Junakar sudah sanggupin dan ini adalah videonya Jen. Trading code mulai dari nol Jen. Yang pertama Jen, yang perlu kamu tahu bahwa trading XAU-USD itu pasarnya buka 24 jam selama 5 hari. Jadi Senin sampai Jumat itu dia selalu buka 24 jam. Tidak seperti pasar saham yang bukanya sekitar 8 jam. Nah, likuiditasnya tinggi Jen untuk trading XAU. Artinya apa? Artinya banyak buyer dan seller sehingga kamu bisa keluar masuk pasar secara cepat Jen. Jadi nggak perlu nunggu ada pembeli, nggak perlu nunggu ada penjual, selalu ada. Yang terakhir, atau yang berikutnya, yang ketiga, itu ada yang namanya leverage. Leverage itu artinya dana kamu, dana kecil itu bisa dijadikan besar atau dibantu broker untuk mendapatkan dana kamu. Nah, ini ada untungnya atau ada bahayanya, nanti Janaka akan jelaskan secara singkat. Nah, trading di XAU-USD ini itu juga bisa dua arah. Bisa kamu beli baru jual, bisa juga kamu jual dulu baru beli. Nanti juga Jengaka akan jelaskan. Jadi ini kalau misalkan kamu dulu biasanya trading saham itu kan cuma bisa satu arah kecuali ada saham CFD yang kamu bisa short. Atau kalau kripto, biasanya kripto ini kan kalau spot itu satu arah. Kalau misalkan kripto kamu mainnya perpetual itu baru yang dua arah. Berikutnya adalah pasangan mata uang Jen. Jadi kamu kalau misalkan ngelihat XAU-USD itu kan seperti ini. Misalkan XAU-USD itu adalah 2750. Nah, artinya apa Jeng? Jadi kalau kamu trading forex atau trading gold itu selalu dalam bentuk pair Jeng. Jadi kamu nggak pernah trading misalkan trading euro aja atau trading USD aja. Itu nggak bisa Jeng. Harus ada lawannya Jen. Jadi kalau misalkan kamu trading USD, USD ini lawannya karo apa? Atau lawannya dengan siapa? Jadi yang kita tradingkan itu adalah pergerakan antara dua pair. Sama seperti XAU-USD, ini kita trading antara XAU atau emas dan juga USD. Bacanya yang XAU yang pertamanya namanya base currency, ke mata uang dasar, yang USD terakhir ini adalah mata uang kedua. Bacanya adalah XAU atau mata uang pertama itu selalu satu. Jadi 1 XAU sama dengan 2750 US dollar. Jadi 1 code itu sama dengan 2750 US dollar. Itu sama, misalkan ada mata uang GBP USD, itu berarti 1 GBP berapa USD, 1 USD berapa GPY. Seperti itu bacanya. Jadi selalu berpasangan, tidak bisa satu. Nah, berikutnya jadi yang wajib kamu tahu juga banyak orang yang melewati ini tapi Junakar merasa ini perlu wajib kamu tahu bahwa siapa sih sebenarnya yang pemain forex atau gold ini Jen, supaya kita ada gambaran. Yang paling atas sendiri itu adalah interbank Jen. Ini itu adalah interbank, bank-bank besar yang bisa ada di level ini. JP Morgan dan lain-lain itu ada di level paling atas. Level kedua itu adalah bank-bank yang skalanya lebih kecil atau broker atau perusahaan. Kita kalau trader retail, Junakar dan bank trader lainnya itu termasuk trader retail. Jumlahnya memang lebih banyak, tapi pengaruhnya itu terbalik. Jadi trader interbank itu kalau mereka jual beli, itu bisa sangat mempengaruhi harga. Jadi kalau kamu trader retail, itu kamu misalnya jual ini, kamu nggak akan mempengaruhi harga Jeng. Apalagi kalau kamu sendirian, Den. Tapi kalau interbank dia jual beli mata uang atau jual beli gold, itu dia akan sangat-sangat mempengaruhi harga Jen. Jadi ini perlu kamu tahu bahwa kita harus berpikir sama seperti interbank atau bank-bank besar berpikir untuk bisa mendapatkan profit Jen. Itu Jen. Nah, berikutnya Jen. Berikutnya adalah ini yang juga Jengaka sering mendapat pertanyaan di grup. Jen, kok bisa sih kalau XAU-USD atau gold, kok bisa kita sell duluan baru buy? Itu logikanya gimana, Jen? Apa ini penipuan, Jen?
Banyak yang PM Jenaka seperti itu, kok bisa jual duluan baru beli? Seharusnya kan beli duluan baru jual. Nah, konsep gampangnya adalah memahami bahwa semua itu adalah kontrak. Dan gampangnya itu adalah pinjaman. Sini Jenaka berikan contoh. Yang pertama adalah tradernya dan pinjam berdasarkan kontrak ke broker. Contoh misalkan contoh paling gampang, kamu pinjam emas batangan ke temanmu. Karena kamu tahu misalkan minggu depan harga emas ini akan turun. Aku pinjam dulu emas dari teman, kemudian aku jual emas itu sekarang. Jadi misalkan aku jual harga sekarang itu dapat 100, katakan saja. Aku jual emas batang, sekarang aku dapat 100. Jadi emas batangnya temanku ini aku pinjam dulu, nanti aku kembalikan minggu depan. Nah begitu minggu depan, ternyata benar harga turun menjadi 80. Aku beli lagi yang 80, jadi Jenaka beli lagi yang 80, lalu Jenaka kembalikan ke teman Jenaka. Berarti Jenaka jual 100, Jenaka kembalikan 80, Jenaka profit 20. Tapi bisa juga waktu Jenaka jual di sini harga 100, waktu Jenaka kembalikan ternyata harganya nggak turun tapi harganya naik menjadi 120. Otomatis Jenaka harus dalam tanda kutip nomboi 20. Harus rugi 20 untuk mengembalikan. Itu konsep dari short selling atau jual duluan baru beli Nah, berikutnya Berikutnya adalah harga bid, ask, dan juga spread. Jadi ada dua posisi kalau untuk pikul. Jadi kalau misalkan lihat di grupnya Jenaka, ada buy duluan atau sell. Fokus buy, fokus sell. Sama saja dengan posisi long versus posisi short. Long itu artinya buy. Short, orang-orang bilangnya posisi shorting, itu artinya posisi sell. Gampangnya gini, Jadi kalau kamu beli, itu artinya posisi long. Maka harga dibuka di harga ask price. Jadi kalau kamu lihat di broker di NT4 itu ada harga ask, ada harga bid. Dan posisi tersebut ditutup dengan harga bid. Kalau kamu jual atau kalau kamu sell itu berarti short. Buka posisinya di harga bid. Tutup posisinya di harga ask. Gampangnya gini, Jenaka berikan contoh. Misalkan kamu mau beli mobil, katakan, kamu mau beli mobil, dan kamu mau sekarang juga mau beli mobil. Berapapun harganya, sekarang juga. Berarti kamu akan membuka harga ask. Atau harga yang diminta misalkan oleh dealer atau harga showroom. Itu Kamu mau jual, misalkan kamu mau jual, katakan kamu mau jual mobil. Kamu mau jual sekarang juga. Berarti kamu akan jual di harga yang ditawar oleh buyer. Jadi misalkan harga mobilmu sebenarnya 100 juta, tapi yang nawar cuma 80 juta. Itu berarti artinya bid price. Seperti itu, Itu gampangnya, Jadi nggak usah bingung, gampangnya adalah seperti itu. Jadi misalkan kamu beli mobil, kamu sebagai buyer berarti kalau kamu mau sekarang juga harganya berarti kamu ikut harga seller, harga yang diminta oleh seller. Kalau kamu seller, kamu mau transaksi sekarang juga berarti kamu ikut harga yang diminta oleh buyer. Selisih antara harga yang diminta oleh buyer dan harga yang diminta oleh seller itu yang dinamakan dengan spread. Jadi kalau misalkan kamu dengar dari teman-temanmu, itu spreadnya berapa di broker ini, spreadnya besar, spreadnya kecil, dan namanya spreadnya 0, itu adalah perbedaan dari harga ask dan bid. Oke, jadi perbedaannya ada di spread sini. Oke, clear? Lanjut, Nah, sekarang nilai pips. Ini penting juga. Kenapa? Ini yang biasanya menjadi dasar untuk kamu berapa pips TP-nya, taking profit-nya, berapa pips stop loss-nya, dan lain-lain. Biasanya orang-orang tuh dia nggak mau, misalkan kamu
sudah trading good, profit berapa? Mereka akan jawab sekian pip, 7 pip, 80 pip, 90 pip. Seperti itu. Jadi jarang mereka jawab angkanya. Jen. Karena ini adalah nilai pipnya yang biasanya kita gunakan. Nah, pip itu berbeda antara forex dan gold. Kalau forex, itu pipnya itu adalah 4 digit terakhir ini, Jen. Jadi kalau misalkan Euro USD, pip ini adalah 6 ini, Jen. Jadi 4 digit terakhir ini itu adalah pipnya. Jadi kalau misalkan kamu, Euro USD, trade NP 6 pip. Berarti dari harga 10456 ditambah dengan 6. Jadi 10462 misalkan. Kamu untuk tutupnya. Jadi pipnya ini di belakang ini, Jen. Ini yang dinamakan pip, digit keempat terakhir. Ini bacanya bukan sleep year jamnya, tapi ini 1,0456. Jadi 1 euro itu sama dengan 1,0456 US dollar. Seperti itu. Nah, kalau XAU USD itu agak sedikit berbeda, Jen. Atau good itu berbeda. Pipnya itu yang terakhir sendiri nih, Jen. Jadi ini kan 2750,36. Pipnya itu yang terakhir sendiri ini, Jeng. Jadi terakhir sendiri ini adalah pipnya, yang 6 ini adalah pipnya. Seperti itu. Oke, Jeng? Nah, kenapa yang nor ini Jeng akan merahkan juga? Karena biasanya orang akan membaca dari sini, Jeng. Nanti Jeng akan berikan contoh. Ya, begini, Jeng. Kalau kamu misalkan di Euro USD, harga awalnya 1.0456 harga akhirnya. Jadi misalkan kamu buy lalu kamu sell di sini itu kan 44 pip. Kalau itu satu lot, nah dia kita ngomong-ngomong tentang kontrak saya, satu lot berarti satu pip itu kalau di Euro USD itu sekitar $10. Maka keuntunganmu 440. Nah, kalau XAU USD misalkan dari harga 2.778, atau 0.03, harga akhirnya di 2.788,00. Itu artinya kan kalau kamu hitung di sini sebenarnya kan sekitar 9 pip kalau kamu ambil dari yang digit 4 ini. Tapi sebenarnya karena dia hitung sampai terakhir itu artinya 997 pip, Jam. Jadi besar ini, 997 pip. Kalau XAU USD itu satu pipnya sama dengan $1, Jeng. Oke? XAU USD satu pip $1. Artinya 997 itu sama dengan 997 US dollar. Sudah paham ya di sini, Jen, tentang pips? Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa orang suka trading XAU USD, Jen. Pertama, itu lebih volatile. Yang kedua, nilai pipnya itu lebih besar, Jen. Jadi kalau misalkan pergerakan harganya katakan dari 2750 menjadi 2755 saja. Misalkan 2750 sampai 2755 saja. Itu sudah 500 pip, Jen. Berarti 500 pip sama dengan $500, Jen. Jadi itu, Jen. Kenapa orang suka? Karena pergerakannya itu kenceng dan langsung kerasa. Kalau profit dan kalau loss juga langsung kerasa, Jen. Oke, Jen. Berikutnya, Jen. Kontrak size. Kontrak size itu adalah kontrak kamu untuk dengan broker untuk setiap satu posisi. Kalau ini ada akun standar, ada akun mini, ada akun mikro, ada akun sen. Akun standar itu biasanya kontrak size-nya adalah $100,000. Satu pip itu sama dengan $10. Kalau satu ini forex, kalau XAU $1. Kalau mini, ada beberapa broker yang kontrak size-nya mini itu 10.000. Satu pipnya $1, satu pip goldnya 0,1. Ada juga broker yang menyediakan akun mikro. Akun mikro itu 1.000. Satu pipnya untuk forex 0,1 dan satu pip untuk gold 0,01. Ada juga yang namanya sen. Sen ini apa, Jam? Sen ini adalah tipe akun dengan denominasi. Artinya denominasi itu gimana?
$1, kalau misalkan kamu masukkan sen, itu akan menjadi $100. Jadi ada yang namanya deposit dikali 100. Misalkan kamu masukkan $100 ke akun sen, di sana akan langsung tampak 10.000. Nah, ini sangat berguna untuk orang-orang pemula. Kenapa? Karena kamu bisa mulai dengan dana kecil jem. Jadi akun sen, biasanya standarnya seperti ini jen. Bergantung di programmu, kamu bisa ambil akun sen atau akun mikro duluan. Kalau sudah terbiasa, baru akun standar. Jadi akun kecil dulu, baru akun standar. Jadi ini bedanya jengnya. Kalau mikro, itu kontrak size-nya lebih kecil, nilai waknya lebih kecil. Tapi kalau sen, itu sebenarnya sama dengan standar. Hanya saja kamu bisa deposit lebih kecil, 100 kali lebih kecil karena ada yang tadi, dikali dengan 100 nominasi. Berikutnya jeng leverage. Nah ini, leverage itu meningkatkan kekuatan modal. Jadi kamu bisa mulai dengan modal kecil jeng. Contoh saja gini, kalau leverage-nya kamu ambil 1:1, itu artinya tanpa leverage, kebutuhan marginmu 100%. Artinya, kalau kamu mau trading 1 lot, kamu perlu menyiapkan dana $100.000. Hanya untuk marginnya saja. Oke, hanya untuk marginnya saja kamu perlu $100.000. Nah, karena hal ini, broker akhirnya memberikan leverage yang cukup tinggi, ada yang 100, 1:100, 1:500, 1:1000, 1:2000, dan lain-lain. Nah, leverage ini, kalau misalkan semakin tinggi, kebutuhan marginnya semakin kecil. Jadi kalau misalkan kamu pakai leverage 1:100, artinya kamu butuh dana 1%. Untuk membuka 1 lot, itu kamu perlu dana 1.000 saja. Kalau kamu leverage-nya 1:1000, itu berarti kebutuhan margin kamu cuma 0,1%. Berarti kamu cukup perlu menyediakan margin sebesar $100 untuk 1 plot. Itu jeng. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, jeng, leverage yang ideal itu berapa jam? Kalau kamu pemula, nggak apa-apa kamu bisa pakai 1:1000. Kalau jenaka, sarankan antara 1:500 sampai 1:1000 itu sudah cukup oke. Di atas 1000 kalau bisa jangan. Kenapa? Jawabannya agak di sini jen. Leverage semakin besar. Memang betul kebutuhan marginmu semakin kecil. Margin yang dibutuhkan semakin kecil. Memang betul, Prof. Kita bisa menerima profit lebih besar dengan modal yang sama. Tapi lossmu juga akan semakin besar. Kenapa? Karena leverage ini hanya membantu untuk membuka posisi marginnya saja. Nilai 1 pip, jadi pergerakan 1 pip, itu tidak berubah. Jadi tidak berubah nilai 1 pipnya. Artinya profitmu bisa membesar, lossmu juga bisa membesar. Jadi harus hati-hati sekali dengan yang namanya leveraging. Oke Jen, itu Jen untuk yang bagian kali ini. Mungkin di bagian berikutnya Jenata akan jelaskan lebih lanjut mengenai tempat dan juga mengenai teknik-teknik yang bisa digunakan untuk pemula. Sampai ketemu di video berikutnya Jen.